Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khair khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan, diagungkan oleh Allah, ya Nabi kita tercinta, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini juga keluarga kita dan saudara kita, terutama orang tua kita, guru-guru kita, semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, agak dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan ummul kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, semoga kita semua yang hadir juga keluarga kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu yang mulia ini, kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam dan lainnya, semoga mereka juga dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu disehatkan, dimudahkan dalam mencari ilmunya, dan oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, asyraqal kaunu bihadan biwujudil Mustafa Ahmad wa li alil kauni unsur wa sururun qad tajaddam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ali Rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul adad abana biwujudi al-Mustafa hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Ayyuhan mab'usu fina jita bil amril muta, kun syafi'an ya habibi yauma asri wajtima. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Marhaban ya nurul aini, marhaban ya marhaban, marhaban jaddal Husaini, marhaban ya marhaban. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'an lillahi
Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Amadan Syakura Perumahan Citra Indah City yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini. Qala, ia berkata, mahabbatus sholihin ghanimatun kabirah walau dhakarul insanu biwahidin minhum biyapi pakaipa bikasirin minhum. Kata beliau, mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang yang soleh, baik soleh johirnya maupun solih batinnya. Jadi orang yang soleh itu bukan hanya solih johirnya saja, akan tetapi batinnya pun harus solih. Solih itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis. Kalau kita lihat dalam Qomus bahasa Arab, as-solihu itu mengandung arti baik. Orang solih berarti orang baik. Baik bukan hanya johirnya saja, bukan hanya luarnya saja. Luar hanya sekedar casing, tangkang. Buat apa HP casingnya bagus, harga casingnya mahal, kalau HP-nya jadul? Kalau HP-nya udah jadul, nggak ada pulsanya lagi. Udah gitu baterainya ngedrop lagi, udah jadi bangke. Nggak ada artinya, nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Makanya solih itu johir batin, johirnya, luarnya. Solih artinya seluruh anggota badannya, dari mulai kedua matanya, pandangan matanya solih, kedua telinganya, pendengaran telinganya solih, digunakan untuk yang baik, lisannya solih, digunakan untuk berbicara hal-hal yang baik, kedua tangannya solih, digunakan untuk melakukan kebaikan, kedua telapak kakinya solih, digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang Allah ridho, ke tempat-tempat yang Allah sukai. Demikian pula batinnya harus solih, harus baik, yakni hatinya harus baik. Nggak ada artinya, nggak berfaedah, nggak ada gunanya kalau hanya sekedar baik luarnya saja, tapi hatinya, dalamannya busuk, buruk. Maka batinnya pun harus solih, harus baik. Batinnya, hatinya harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Batinnya, hatinya harus bersih dari sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati. Batinnya, hatinya harus suci, bersih, steril dari sifat takabur, dari sifat ujub, dari sifat sum'ah, dari sifat ananiyah, dari sifat riya, dari sifat hasud, dari sifat dengki atau hikid, dan dari sifat-sifat yang lainnya yang dicela oleh agama. Mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang yang solih, baik johir maupun batinnya, seperti para nabi, seluruhnya orang-orang yang solih. Tidak satu pun di antara para nabi ada yang tidak solih. Seluruhnya orang-orang soleh. Para rasul, kemudian para aulia Allah, yaitu orang-orang yang al-arifina billah,
kepada Allah, para muhakkikun, para al-arifun, itu orang-orang yang soleh. Demikian pula para sahabat Nabi, baik dari golongan muhajirin yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, maupun para sahabat Nabi dari golongan Ansor yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya ketika Rasulullah dan para sahabat muhajirin hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Demikian pula para ulama salafus shalih al-mutaqaddimin, para ulama salaf, yaitu para ulama yang hidup di 3 abad permulaan Islam, di 3 generasi awal permulaan Islam, yaitu kurun pertama, kurun kedua, dan kurun ketiga. Ataupun para ulama kholaf yang soleh-soleh. Mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang yang soleh, ghanimatun kabirah, itu adalah keberuntungan yang besar, keuntungan yang sangat amat besar. Maka ketika umpama, mudah-mudahan ketika umpama di hati kita oleh Allah ditanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada orang-orang yang soleh, untuk di zaman sekarang kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para ajengan, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang ahli ibadah, kepada orang-orang yang ahli taqarrub ala Allah, ahli mendekatkan diri kepada Allah, kepada orang-orang yang ahlul Quran, ahli membaca Al-Quran, kepada orang-orang yang ahli berzikir. Ketika umpama di hati kita oleh Allah ditanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada mereka semuanya, kata Al-Habib Al-Habsyi rahimahullah ta'ala, ghanimatun kabirah, itu adalah keuntungan besar buat kita. Itu adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana karunia tersebut tidak dianugerahkan oleh Allah kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang tertentulah yang memang telah dipilih oleh Allah, lalu kemudian oleh Allah ditanamkan di hatinya rasa cinta kepada orang-orang yang soleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka seyogyanya lah, sepatutnya lah, semestinya lah, seharusnya lah kita merasa bersyukur kepada Allah ketika umpama di hati kita ada perasaan cinta kepada guru, ada perasaan cinta kepada kiai, kepada ajengan, kepada ulama, kepada habaib. Itu karunia yang patut kita syukuri. Walau jabarul insanu biwahid minhum biyabi, seandainya manusia bisa mencintai satu orang yang soleh saja, nggak usah banyak lah, nggak usah 2 orang yang soleh, ya syukur-syukur sih bisa banyak orang-orang soleh yang kita cintai. Cuma minimal seandainya manusia bisa mencintai seorang yang soleh saja, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah ta'ala, biyafi, maka itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan dia bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sebenarnya sudah cukup baginya menjadi bekal untuk bisa menggapai meraih bahagia dunia dan akhirat. Padahal itu hanya cinta kepada seorang yang soleh saja. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi, pakai babi kasir minhum, maka bagaimanakah kalau di hati kita mencintai seluruh orang-orang yang soleh yang ada di alam dunia ini, mencintai seluruh orang-orang yang soleh yang ada di berbagai belahan dunia, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan mereka, walaupun kita belum pernah bertemu dengan mereka, walaupun kita belum pernah sholat berjamaah dengan mereka, walaupun kita belum pernah jalan bareng dengan mereka,
namun tetap di hati kita ada cinta kepada orang-orang soleh, terlepas dari apakah kita mengenal mereka atau tidak mengenal mereka, yang jelas di hati kita oleh Allah ditanamkan rasa cinta kepada orang-orang soleh. Pakai apa dikasih minum? Maka bagaimanakah kalau kita bisa mencintai seluruh orang-orang soleh? Mencintai satu orang soleh aja itu sudah cukup menjadi bekal buat kita untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tentu kalau kita bisa mencintai lebih banyak lagi orang-orang yang soleh, maka tentu padilahnya, keutamaannya, keuntungannya akan jauh lebih besar dari itu. Ma'asyiral muslimin, dan salah satu di antara manifestasi, salah satu di antara bukti bahwa kita cinta kepada orang soleh, ya kita mau duduk dengan orang yang soleh, mau bersilaturahim kepada orang yang soleh, mau bertanya tentang agama kepada orang yang soleh, mau minta doa kepada orang yang soleh, mau membantu orang yang soleh dalam berdakwah, dalam memperjuangkan agama Allah. Itu salah satu di antara manifestasi bukti nyata kalau kita cinta kepada orang soleh. Bohong kita mengatakan cinta kepada orang soleh, tapi kita nggak pernah mau duduk dengan mereka. Jangankan untuk berdakwah bareng dengan mereka, duduk saja nggak pernah. Padahal rumah dekat, padahal kenal orangnya, ketemu saja nggak menyapa. Bohong, aku cinta kepada orang soleh kalau akhlak kita, perilaku kita seperti itu adanya. Yuk kita buktikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi kesimpulan dari maqalatul Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah taala, kalau kita simpulkan ya, kalau kita simpulkan, dengan mencintai orang soleh itu akan menjadi bekal untuk kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nanti di hari kiamat, ketika orang soleh itu akan masuk ke dalam surga, dia ingat, aduh si Anu, si Fulan bin Fulan dulu sering silaturahim ke rumah saya, bahkan sering ngejagain saya, bahkan sering makan bareng dengan saya, ngajak makan bareng saya, bahkan sering ikut berjuang dengan saya dalam berdakwah, sering ikut mengantar saya dalam berdakwah. Aduh, sebentar malaikat, saya ingat dia, tapi dia nggak kelihatan di mana ya. Sebentar. Maaf, malaikat izinkan saya untuk mencari dia. Dicari oleh orang soleh. Akhirnya dapat syafaat dari orang soleh, bisa masuk surga. Alhamdulillah. Begitu maksudnya. Itu kan kebahagiaan kalau kita bisa masuk surga karena kita mendapatkan syafaat dari orang yang soleh. Coba kalau temannya orang yang enggak soleh, bertemannya dengan preman, dengan bromo corak, dengan tukang bobok, tukang tarok, tukang roset, kali ambrok, tukang nyolok yang orok, udah kapok, main koloprok, blok. Kira-kira orang seperti ini bisa nyapatin kita nggak ada heran? Enggak. Boro-boro dia nyapatin kita, dia aja nyungsep di neraka. Susah dia di neraka karena dosanya banyak. Maka berteman dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik. Al-wahdatu al-jalisus sholihin khairun minal wahdah. Berteman dengan orang yang soleh, mempunyai teman duduk orang yang soleh, mempunyai teman duduk orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang ahli ibadah, khairun itu jauh lebih baik minal wahdati, daripada menyendiri saja di rumah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari maqalatul Habib Al-Habib Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya
mengaplikasikannya, mengamalkannya ilmu dari beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Adapun materi taklim yang ingin saya sampaikan pada pertemuan taklim kita malam ini, tadi baru mukadimah ya, baru pembukaan, baru ngobrol-ngobrol biasa aja. Iya. Ini ngobrol apa? Kopi. Season awal. Ngobrol season awal tanpa kopi. Di gue kohwah tanpa kopi. Nanti ada ngobrol season kedua. Ya. Bikohwatin. Ma'ato'am wal ma'ulatin kasirotin. Nanti ngobrol season 2, ada kopinya, ada makanannya. Nanti ba'da talim, setelah talim selesai. Baik, sekarang kita ngaji. Tadi mau bukan ngaji ya? Iya. Ngobrol, tapi ngobrol tentang ilmu. Ya kalau yang diobrolin tentang ilmu ya jadi ngaji juga. Dapat pahala ngaji juga. Sama aja. Iya, sama aja atau aja sama. Sama aja atau aja sama. Sama aja. Aja sama dan sama aja. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah wa hadakumullah. Tadi suara saya sempat nggak ada yang kecil. Tapi kalau udah mulai berdakwah saya suara datang sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti kadang-kadang. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji sebuah keterangan yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. An Dauda an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abu Daud, dari Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya Abu Daud meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, begitu maksudnya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua, amin. Amin. Jadi kalau kita mendengar kalimat radhiyallahu anhu, diaminin, karena itu isinya doa. Atau rahimakumullah atau hadakumullah, itu isinya doa. Doa kalau diaminin insya Allah diijabah. Apalagi yang mengaminnya 40 orang. Kalau seseorang berdoa diamini oleh 40 orang yang soleh, itu salah satu di antara doa mereka akan dijadikan doa waliullah, doa kekasihnya Allah. Dan kita tahu setiap kekasih Allah, waliullah itu doanya mustajabah. Saucap nyata saat ini metu. Udah. Memang kalau cuaca begini bawaannya ngantuk ya. Iya. Cuaca begini, ini cuacanya mendukung nih, cakung bagi pengantin baru. Cuaca mendukung untuk pengantin baru ini. Masya Allah. Di sini ada pengantin baru ada? Ada. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Dari Abu Daud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, nah kan, qul ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah fa innahu yusiluka ilallah. Ini sabda Rasulullah, ada di kitab Sunan Abu Daud. Jadi kata Rasulullah dalam sabdanya, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Jadilah engkau orang yang selalu beserta Allah.
Jadi kita oleh Nabi disuruh menjadi orang yang selalu bersama Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun dan bagaimanapun, kita diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar selalu bersama Allah. Sendirian, yang kedua Allah. Berduaan, yang ketiga Allah. Berempatan, yang keempat, yang kelima Allah. Gitu. Artinya kita harus bisa merasakan kehadiran Allah dekat di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dimonitor oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Coba para jamaah jawab jujur, sudah merasakan hal seperti ini belum? Belum. Boro-boro di luar sholat, boro-boro lagi kerja di kantor, apalagi lagi berdua dengan pacar, ingat Allah, boro-boro. Jujur sajalah, tidak boleh ada dusta di antara kita. Yang notabene kita lagi sholat aja, yang keinget bukan Allah. Allahu Akbar, hati melayang kemana-mana, inget si anu, inget dompet ketinggalan di toilet. Berarti kita casingnya ada di masjid, tapi hatinya bukan dengan Allah, hatinya nggak bersama Allah. Nah kita disuruh kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah, merasakan kehadiran Allah dekat di hati kita, selalu ingat Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dimonitor, dilihat oleh Allah, baik atau buruk yang kita lakukan, kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita sudah merasa dilihat oleh Allah, manakala kita mau berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, nggak jadi, malu kepada Allah. Iya ya, memang secara kasat mata ini nggak ada siapa-siapa ya, nggak ada yang lihat, nggak ada orang. Terus kata iblis, emang lu bukan orang? Iya, gua temen lu iblis. Itu orang ketika mau berbuat masih ngomong dalam hatinya, mumpung nggak ada orang nih. Cuma kita berdua nih, nggak ada orang. Terus kata si neneknya, emang bukan orang? Bukan nih, mah iblis mau menggodamu. Nggak jadi kita berbuat maksiat karena kita merasa kehadiran Allah dekat di hati kita, karena kita merasa dilihat oleh Allah. Ya Allah, orang gak lihat perbuatan dosa saya, tapi engkau melihat Allah. Engkau gak buta, engkau gak tidur, engkau gak ngantuk, engkau maha mengetahui apa yang aku lakukan. Astagfirullah, jadi ya Allah, aku takut kepadamu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh seorang ratu. Siapa? Balkis. Hah? Balkis. Ini. Raja Mesir, istrinya siapa? Julaiho. Iya, Julaikha. Julaiho bukan Julaiha. Julaikha. Pakai huruf O. Julaiho. Yang bilang Julaiha salah. Enggak sesuai dengan huruf Arabnya. Khayro yaro, jangan dibaca khayra yara. Alam nasroh laka sodrok, itu benar. Jangan dibaca alam nasrah laka sadrak. Allah. Itu kalau jalan tafhim, itu harus ngaji tajwid tuh. Harus ngaji. Nah, udah Ustaz nggak usah dilawan. Nanti kewalat. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Julaiho menggoda Nabi Yusuf. Kebetulan waktu itu suaminya yaitu seorang raja kan. Iya. Lagi ada rapat negara lah. Nah,
Kata Siti Juleho, situasi kondisi seperti ini yang sudah lama aku tunggu nih. Kan saat itu Nabi Yusuf berada di kerajaan, dipenjara oleh suaminya. Akhirnya Siti Juleho memerintahkan kepada anak buahnya untuk memanggil Nabi Yusuf. Dia pura-pura sakit, pengen diobatin oleh Nabi Yusuf. Masuk ke kamar, cerita singkat. Begitu Nabi Yusuf masuk ke kamar, langsung itu pintu kamar dikunci oleh Siti Juleho. Dan saat itu Juleho pakai pakaian yang sangat tipis sekali, transparan. Pokoknya kelihatan deh kulit putih bersihnya, kecantikannya, postur tubuhnya, bulu halus. Pokoknya, aduh, kayaknya kalau Pak Soeharto saat itu yang ada nggak tahu apa yang terjadi. Aja. Kata Pak Soeharto, sikap men. Cuma waktu itu yang ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijaga oleh Allah. Seluruh para nabi dijaga oleh Allah. Dijaga. Dipaksa. Nabi Yusuf digoda oleh Siti Juleho. Dipaksa untuk melakukan perkara yang sangat keji, yang sangat amat tercela, untuk melakukan perbuatan hewan yang diharamkan oleh Allah, dan itu dosa besar. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, tidak, la. Nabi Yusuf lari ke pintu, dikejar, tarik, pakainya sobek dari belakang. Kan sampai ini kan terjadi di sidang, Pak. Dalam persidangan terbukti Nabi Yusuf tidak salah, tapi tetap di penjara, ya seperti yang sekarang ini. Itulah pemerintahan Habib Rizik nggak salah di penjara, tapi yang jolim nggak di penjara. Nah, untuk bilang Zalik. Cuma ngomong sehat tuh. Iya. Alhamdulillah meja. Lah orang ngomong sehat, bilang bisa. Menterinya pada ngaco semua nggak diundang. Kan Pak Soeharto jadi ngambek tuh. Aset ini ada. Udah dia masalah sendiri di Jakarta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf mengatakan, la. Ini akhafullah, tidak. Aku takut kepada Allah. Tuh Nabi Yusuf merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dimonitor, merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup, sehingga nggak berani Nabi Yusuf melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah yang dimaksud kata Nabi, kun ma'allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Insya Allah selamat dari perbuatan dosa, karena kita selalu bersama Allah. Dan memang diterangkan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Alim Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ulumi fid dharain, diterangkan ada hadis mengatakan begini, Abdul iman anta'lama annallaha ma'ak. Abdul iman anta'lama annallaha ma'ak. Iman yang paling afdol, nilai iman yang paling utama, yang paling istimewa, kata Nabi, anta'lama annallaha ma'ak. Bahwasanya engkau mengetahui, meyakinkan di dalam hatimu bahwa Allah selalu bersamamu. Kapan saja, di mana saja, Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Itulah yang disebut ihsan. Kan rukun agama ada 3, Islam, iman, ihsan. Ini 3-tiganya harus kita miliki. Alhamdulillah kita sudah memiliki agama Islam. Kita sudah beragama Islam. Alhamdulillah kita sudah jadi orang beriman. Satu lagi, sempurnakan agama kita dengan ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik, zahir dan batin.
baik ucapannya, baik pendengarannya, baik pandangannya, baik perbuatannya, baik langkah kakinya, baik hatinya, baik semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nilai iman yang paling tinggi. Kita mempunyai keyakinan di dalam hati bahwa kita merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu bersama Allah. Dimanapun, kapanpun, kemanapun kita pergi, kita selalu merasa bersama dengan Allah. Insya Allah, kalau kita sudah seperti ini, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Kun ma'allah, itu yang dimaksud oleh Nabi, kun ma'allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau umpama misalnya jikalau apabila seandainya kalau umpama kita belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah. Pertanyaannya bagaimana supaya kita tetap selamat dunia dan akhirat, supaya kita tetap bahagia dunia dan akhirat. Saya ingin selalu bersama Allah, tapi sampai saat ini saya belum bisa. Sholat saya enggak khusyuk, kitab suci saya Al-Quran jarang saya baca, keheningan malam saya jarang bangun untuk tahajud. Harta yang Allah titipkan jarang sekali saya gunakan untuk sedekah, untuk infak, dan seterusnya dan seterusnya. Saya sebenarnya ingin selalu bersama Allah, tapi belum bisa. Bagaimana kalau umpama kita belum bisa selalu bersama, belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah? Rasulullah sudah memberikan jawabannya. Kata Rasulullah, "Fa'illam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah." Itu jawabannya. Itu jawaban dari Rasulullah, bukan dari saya. Maka jikalau engkau belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, kata Rasulullah, fakun, maka jadilah engkau ma'aman kana ma'allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Paham gak? Paham. Maka jadilah engkau orang yang selalu bersama orang yang selalu bersama Allah. Paham gak? Paham. Begitu kalimatnya. Mimpi. Siapa sih orang yang selalu bersama Allah? Orang-orang Soleh. Siapa lagi? Para aulia Allah. Siapa lagi? Para rasul, para nabi. Tapi kan kalau para nabi udah tiada, para rasul udah tiada. Tapi kan ada penerusnya, penerus para nabi, penerus para rasul. Siapa mereka? Ya para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Iya. Para ulama itu pewaris para nabi. Orang-orang yang melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah para nabi dalam mensiarkan ajaran Allah di muka bumi. Nah, kalau kita belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang selalu bersama dengan orang yang selalu bersama Allah, yaitu para ulama yang soleh. Begitu. Caranya berkumpul dengan mereka, duduk bareng dengan mereka. Di mana duduknya? Bukan di diskotik. Nggak ada ulama duduk di diskotik. Kalau ada itu ulama gebleng, ulama ontolohan itu. Masa ulama nyekek botol? Nah, kalau ulama nyekek botol, nanti umatnya nyekek drum, nyekek galon. Lah bukan ulama kalau begitu mah. Tentu duduknya dengan ulama di pengajian, di majlis ilmu, di majlis taklim, di majlis zikir, di majlis maulid. Di mana di majlis-majlis tersebut ada ulama, ada habib, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang ahli baca Quran, orang-orang yang ahli berzikir. Di situ kita berkumpul.
Kalau kita belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, minimal paling tidak kita harus bisa menjadi orang yang selalu bersama orang yang sudah dekat kepada Allah, yaitu para kekasihnya Allah, para aulia Allah. Ziarahi kuburannya, datangi keluarganya, untuk membuktikan kecintaan kita kepada orang-orang yang soleh. Jadi nggak cukup cinta hanya dikatakan di mulut tapi nggak ada bukti, nggak cukup. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita sudah bisa menjadi orang yang selalu bersama orang yang selalu bersama Allah, apabila kita sudah bisa menjadi orang yang selalu dekat kepada orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, selalu bersama orang-orang soleh, selalu bersama orang-orang yang ahli ibadah, selalu bersama orang-orang yang ahli membaca Quran, yang ahli tahajud, yang ahli berzikir, yang ahli dalam kebaikan. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, kata Rasulullah, fa'innahu yusiluka ilallah, maka sesungguhnya ia akan dapat menyampaikan kamu bisa sampai kepada Allah. Fa'innahu yusiluka ilallah, sesungguhnya orang yang sudah dekat kepada Allah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, dengan benar, itu akan dapat membimbing kamu, menuntun kamu untuk bisa sampai kepada Allah, untuk supaya kamu bisa mengenal Allah dengan baik, untuk supaya kamu bisa mendekati Allah lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Itulah orang-orang ma'rifat, guru mursyid yang kamil, para aulia Allah. Dekati mereka. Kita mendekati para nabi bisa nggak sekarang? Enggak, sudah pada wafat. Para rasul, para sahabat udah nggak ada. Sekarang kita dekati para ulama, para aulia. Kalau para wali masih ada, cuma kita nggak tahu aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yuk kita dekati orang-orang yang soleh. Yuk kita dekati orang-orang yang ahli ibadah. Walaupun kita belum soleh, tapi kalau kita mau mendekat kepada orang yang soleh dan mau memuliakan orang yang soleh, kemudian kita dicintai oleh orang yang soleh, insya Allah yakin di akhirat orang soleh tersebut akan memberikan syafaat kepada kita, akan menolong kita. Kita mau, kan kita pengen masuk surga di akhirat kan? Nah, kita mau masuk surganya pakai apa? Pakai tahajud. Masuk tahajud ya tak? Mau masuk surganya pakai zakat. Sering zakatnya. Mau masuk surganya pakai ibadah haji. Sudah haji belum? Belum. Para sahabat masuk surganya dengan jihad fisabilillah, perang membela agama Allah, mengorbankan nyawa. Kita sudah bisa melakukan itu belum? Belum. Terus kita akan masuk surga pakai apa? Pakai apa? Ya paling tidak kita ada rasa cinta kepada orang-orang soleh, rasa cinta kepada para ulama sebagai pewaris para nabi, rasa cinta kepada Rasulullah. Itu yang bisa kita andalkan. Ibadah kita jelek, subuh kita banyak kesiangan, tahajud kita banyak kelewat, witir kita gak pernah dikerjakan, Quran kita gak pernah dibaca, sedekah kita pelit, masih sayang. Ya minimal kita lah ada cinta kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan itu jadi syafaat buat kita nanti. Amin ya Allah. Lah kita sholat nggak khusyuk, sholatnya jelek, udah gitu bacaannya salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan salah itu. Wa ma adraka ma lailatul qadar, salah juga. Lailatul qadri salah juga. Ini ada cerita dulu nih. Ada cerita mantu sama mertua sholat berjamaah berdua. Yang jadi imam mertuanya, yang jadi makmum mantunya.
Rakaat pertama setelah Fatihah itu mertuanya baca Al-Qadar. Ini kan mantunya pernah nyantri, pernah pesantren lah, sedikit paham lah gitu ya tentang bacaan. Tapi mertuanya kan orang tua dulu, nggak pernah sekolah SD pun nggak lulus lah ya, apalagi pesantren gitu ya. Itu awalnya mantunya sudah jadi imam, nggak mau karena malu sama mertua menghormat mertua dia yang maju, saya jadi makmum. Ya udah komat kamu, komat beres. Mertuanya ke depan jadi imam, mantunya di belakang jadi makmum. Rakaat pertama setelah Fatihah itu mertuanya baca Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Langsung dikasih tahu sama mantunya. Lailatul til. Ya udah, langsung dilanjut ayat 2. Kan? Tadi ayat pertama apa? Inna anzalnahu fi lailatul, bacanya si mertua itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu salah. Seharusnya kan fi lailatil, seharusnya til kan, bukan tul kan? Tatil tul. Tapi dikasih tahu sama mantunya, tapi nggak diikutin. Kata mantunya, til, udah dicuekin mantunya. Terus dia baca ayat 2 tuh si mertuanya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata mantunya, hah? Itu mah enggak salah ya? Salah enggak? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma tadi ya? Ya si mertuanya baca ayat 2, wa ma wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah diturutin baru sama dia. Diturutin tuh. Hah? Wa ma adraka ma wa ma adraka ma wa ma adraka ma lailatul til. Karena nurutin mantunya kan, kata til kan? Dibaca malah dipraktekkan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu kan salah. Kata mantunya dikasih tahu ya mantunya. Tul. Akhirnya dia sempet naik pita, marah tuh mertuanya. Ansiaku mahasi. Tadi gua bilang tul, kata lu til. Sekarang gua bilang tul. Ditatil tuh. Gitulah. Mantunya ya sedikit ini dia pengen ketawa tapi ditahan. Tapi itu mertuanya batal sholatnya karena marah-marah. Marahin mantunya. Mungkin dia pikir ini mantu nggak punya adab nih. Songong nih mempermainkan mertua. Padahal bukan mempermainkan mertua, padahal ngasih tahu memang bacaannya yang benar begitu. Cuma mertuanya aja nggak paham, akhirnya marah. Untung nggak dipecat dari menantunya tuh. Cerita sedikit. Demikian dengan selesainya cerita tersebut maka berakhirlah tali kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
judi wal karami ya hailal judi wal karami Rabbi wana bi barakatihim Wadinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah Rabbana zidna malan mubarakan yafina Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ahlik man fi halaki salahal islam wal muslimin amin Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillah wal haib wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia sallimhum wa sallim min salib zalimin wal munafiqin wa ahlik man zalamahum Amin. ajilan bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun Allahumma ighfir lana wa li walidaina Amin ya Allah. warhamna warhamhum waj'al jannata Amin ya maswahum Allah. wa ma'wahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin ya akhirati Allah. hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa